Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan salah satu materi dari praktik kesekretarisan, yaitu mengatur dan membuat agenda kerja pimpinan. Kelompok kami terdiri dari Rista Erin Widodo, Bella Retnosari, Naila Jazimatul Habibah, Nurul Rohiyatul Aulia, Eka Putri Yovani, dan Kurniati. Berikut mengenai pengertian dari agenda kerja pimpinan. Agenda kerja pimpinan merupakan kegiatan keprotokolan di mana mengatur berbagai kegiatan kerja pimpinan dalam rangka menciptakan waktu yang bersifat efektif dan efisien. Agenda kerja pimpinan ini berbeda dengan perjalanan dinas, dikarenakan jadwal kerja pimpinan ini lebih berisi tentang susunan kegiatan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain yang dilakukan oleh pimpinan atau karyawan yang berkaitan dengan tugas di suatu lembaga atau perusahaan. Fungsi dari agenda kerja ini supaya kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan tersebut dapat terkelola dengan baik, sehingga pemimpin dapat melaksanakan berbagai kegiatannya secara rutin tanpa adanya hambatan. Oleh karena itu, dengan adanya agenda kerja pimpinan, maka pimpinan dapat menunjang efektivitasnya dalam manajemen organisasi. Saya Naila Jazimatul Habibah. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hal apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat agenda kerja pimpinan. Pertama, mencatat semua janji yang telah dibuat oleh pimpinan terkait pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan relasi perusahaan. Yang kedua, memeriksa semua janji secara teliti yang akan dimasukkan ke dalam agenda kerja pimpinan dengan memperhatikan waktu dan skala prioritas suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Poin ketiga, yaitu selalu melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pimpinan terkait janji yang terdapat dalam agenda kerja pimpinan untuk menghindari suatu ketidakpastian yang akan terjadi dan mengetahui agenda terbaru untuk menciptakan efektivitas suatu agenda kerja pimpinan. Nah, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bella Retnosari. Nama saya Bella Retnosari. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Azima sebelumnya. Di poin keempat ini adalah membuat catatan janji temu atau appointment. Dalam membuat catatan janji temu ini hendaknya dibuat secara lengkap, karena dengan adanya catatan ini bisa memberikan gambaran secara besar mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan oleh pimpinan. Dan dengan adanya catatan ini juga bisa membuat jadwal pimpinan dapat terorganisir dengan baik. Tidak ada lagi yang namanya jadwal saling bentrok antara satu sama lain, ataupun jadwal yang terlupakan karena tidak catat dalam buku catatan janji temu. Di poin kelima, ada yang namanya selalu memperhatikan dan mengkelompokkan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan oleh pimpinan, baik kegiatan di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Kemudian tempatkanlah hal tersebut ke dalam agenda kerja pimpinan. Di poin terakhir ataupun di poin keenam adalah memberikan jeda atau tenggang waktu antara kegiatan satu dengan kegiatan yang lainnya secara tepat. Hal ini akan memberikan waktu kepada pimpinan dalam menyelesaikan pekerjaannya secara maksimal atau tidak terburu-buru waktu dengan kegiatan selanjutnya. Dan kita juga harus memberikan waktu jeda untuk istirahat pimpinan supaya pimpinan bisa mengistirahatkan tubuhnya terlebih dahulu ataupun rileks dan bisa lebih fokus dalam pekerjaannya di kegiatan selanjutnya. Saya Nurul. Kali ini saya akan membahas mengenai cara membuat agenda kerja pimpinan. Untuk membuat agenda kerja pimpinan, tentunya terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana sistematika penyusunan dari agenda kerja pimpinan. Adapun sistematika atau urutan penyelenggaraan agenda kerja pimpinan meliputi membuat deadline and reminder. Deadline and reminder yaitu catatan pesan umum yang berisi atau dibuat menurut bulan, jam,
tanggal, serta bentuk kegiatan yang akan menjadi sumber informasi dalam menyusun agenda kerja pimpinan atau menyusun jadwal perjalanan dinas. Deadline and reminder ini diisi berdasarkan data dari buku tamu, buku janji temu, surat janji temu, serta pesan telepon yang terkait dengan kegiatan agenda kerja pimpinan. Selanjutnya adalah membuat jadwal kerja pimpinan, yaitu dengan menyusun rincian kegiatan kerja yang sudah terjadwal sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan kerja pimpinan. Hal ini dilakukan agar terciptanya efektivitas dalam penyelesaian pekerjaan manajemen. Daftar ini dibuat berdasarkan deadline and reminder yang telah kita buat sebelumnya. Selain membuat jadwal kerja, kita juga dapat membuat jadwal perjalanan dinas atau bisnis pimpinan kita, yaitu dengan menyusun daftar kegiatan yang akan dilakukan pimpinan kita selama di luar kota maupun di luar negeri. Daftar ini dibuat berdasarkan jabaran yang tertulis dari deadline and reminder yang telah kita susun sebelumnya. Nah, daftar ini juga akan digunakan sebagai bahan dasar untuk menyusun jadwal pertemuan dinas atau bisnis pimpinan kita. Berbicara mengenai jadwal agenda pimpinan, kegiatan pimpinan dapat dijadwalkan oleh sekretaris melalui 3 jenis jadwal. Yang pertama adalah jadwal acara harian, jadwal acara mingguan, dan jadwal acara bulanan. Jadwal kegiatan pimpinan ini harus diatur dan diperhitungkan secermat mungkin, mengingat pimpinan tidak mungkin dapat menghadiri dan melaksanakan semua kegiatan. Hal yang harus diprioritaskan untuk dilaksanakan oleh pimpinan didasarkan pada 2 hal. Yang pertama, berdasarkan pada urutan waktu pelaksanaan. Jadwal dibuat berdasarkan urutan waktu pelaksanaan serta jenis kegiatan yang harus dihadiri. Jika pada suatu tanggal tertentu telah diisi dengan kegiatan lain, maka kegiatan yang baru datang harus mencari tanggal yang baru atau menunjuk pejabat yang lain yang dapat mewakili pimpinan untuk menghadiri acara tersebut. Contohnya, pada papan kegiatan telah tercantum jadwal kegiatan pimpinan yang harus menghadiri pembukaan penataran. Kemudian ada surat masuk atau surat undangan baru mengenai kegiatan undangan rapat dinas. Maka, alternatif yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Alternatif yang pertama dapat membatalkan kegiatan pembukaan penataran dengan menunjuk pejabat lain sebagai wakilnya. Sedangkan alternatif yang kedua, pemimpin dapat tetap hadir pada acara pembukaan penataran, sementara untuk menghadiri kegiatan rapat dinas dapat diwakilkan oleh pejabat lain. Cara ini berlaku untuk semua kasus yang bersamaan waktu pelaksanaan kegiatannya. Prioritas yang kedua yaitu berdasarkan pada tingkat urgensi atau tingkat kepentingan kegiatan yang harus dihadiri. Jadwal kegiatan memang disusun berdasarkan pada waktu pelaksanaannya. Namun setelah itu, pemimpin akan menyeleksi kembali dengan cara hanya akan memenuhi permintaan atau kegiatan yang menurutnya penting. Sedangkan kegiatan yang tidak begitu penting dapat didelegasikan kepada pejabat lain. Selanjutnya akan ada pembahasan mengenai kalender perjanjian yang akan disampaikan oleh rekan saya, Eka Putri Yulfani. Ya, saya Eka Putri Yulfani akan melanjutkan ke poin bahasan selanjutnya, yaitu kalender perjanjian. Nah, kalender itu sendiri seperti yang sudah kita ketahui ialah daftar dari hari dan bulan dalam 1 tahun. Sedangkan perjanjian adalah kesepakatan yang telah disepakati oleh 2 belah pihak atau lebih untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, kenapa sih kalender perjanjian ini penting? Karena agar sebuah perjanjian yang telah dibuat oleh pimpinan dan sekretaris dengan pihak yang lainnya atau kolega dari perusahaan tidak terlewat dan bisa terlaksana dengan baik. Nah, di sini kalender perjanjian mempunyai banyak macam dan juga pilihan yang dapat dipilih oleh sekretaris maupun pimpinannya. Nah, kalender perjanjian itu sendiri dapat ditulis dalam sebuah buku. Nah, bukunya ini bisa disesuaikan dengan pimpinan dan sekretarisnya. Mungkin salah seorang pimpinan lebih nyaman dengan buku agenda untuk kalender perjanjian yang kecil atau yang sedang agar perjanjian bisa terlihat. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa
contoh macam-macam dari kalender perjanjian itu sendiri. Yang pertama adalah satu halaman untuk setiap harinya. Jadi kalender perjanjiannya dibuat dalam per hari. Nah, selanjutnya satu halaman untuk setiap minggunya. Maaf. Jadi kalender perjanjiannya dibuat untuk tiap-tiap minggunya. Dan yang terakhir adalah satu halaman untuk tiap-tiap bulannya. Nah, itu bisa menjadi sebuah opsi gimana bagaimana pimpinan dan sekretaris yang lebih membutuhkan dan lebih fleksibel untuk digunakan. Selanjutnya adalah dalam membuat kalender perjanjian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau harus dimasukkan dalam kalender perjanjian. Yang pertama adalah perjanjian yang dibuat oleh pimpinan. Nah, perjanjian yang dibuat oleh pimpinan ini jangan sampai kita melupakannya dan terlewat begitu saja gitu ya. Jadi mungkin kita bisa memberikan pimpinan sebuah buku kecil yang dapat dibawa-bawa untuk mencatat setiap perjanjian yang telah pimpinan sepakati gitu dengan pihak yang lainnya. Nah, yang kedua itu undangan melalui surat dan atau memo yang masuk ke sekretaris. Nah, yang terakhir adalah jadwal pertemuan rutin seperti rapat, itu juga tidak boleh terlewat. Selanjutnya, materi bahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Kurniati. Saya Kurniati, saya akan melanjutkan presentasi dari Eka. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menggunakan kalender perjanjian. Di dalam daily calendar, kita harus mencatat semua janji yang ada dalam kalender pimpinan. Kita harus menggunakan pensil untuk pencatatan sementara, sedangkan untuk janji yang sudah tetap dapat menggunakan pulpen. Lalu kita harus mencatat informasi yang diperlukan dengan tulisan-tulisan kecil dalam lembar yang disediakan dalam kalender. Lalu kita dapat memberikan tanda checklist kepada setiap perjanjian yang sudah dilaksanakan. Lalu apabila dari surat masuk terdapat undangan rapat, catat di kalender perjanjian milik kita sebagai sekretaris dan juga pimpinan. Lalu pada akhir jam kerja kita harus mencocokkan kalender harian kita sebagai sekretaris dengan kalender harian pimpinan. Lalu yang terakhir, setiap akhir minggu kita harus memeriksa kembali seluruh kegiatan, dan kita harus mencatat ulang jika ada kegiatan yang belum selesai. Nah, selanjutnya ada the yearly calendar. Dalam the yearly calendar kita harus memanfaatkan kalender bulanan sebagai buku kerja. Lalu kita harus memindahkan informasi yang sudah tetap ke kalender harian. Lalu kita harus menjadwalkan pertemuan yang rutin yang setiap tahun dihadiri oleh pimpinan. Lalu konsultasikan kepada pimpinan untuk penambahan atau adanya pengurangan kegiatan. Kita juga dapat untuk mencatat masalah pribadi pimpinan seperti ulang tahun, jatuh tempo premi asuransi, dan sebagainya. Lalu kita dapat menanyakan kepada pimpinan apakah pimpinan membuat perjanjian pada saat beliau di luar kantor. Lalu jika ada, kita harus mencatatnya. Kita harus melakukan hal ini, menanyakan kepada pimpinan ini minimal sekali sehari. Lalu kita harus mencatat jadwal pertemuan yang rutin yang dihadiri oleh pimpinan. Kemudian tanyakan kepada pimpinan apakah ada hal yang perlu direvisi, ditambahkan, atau dihilangkan. Bila pimpinan menghendaki untuk diingatkan tentang masalah pribadi, maka kita harus mencatatnya. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan contoh dari agenda kerja pimpinan. Agenda kerja pimpinan bentuknya itu terdiri dari nomor, hari atau tanggal, pukul, jenis kegiatan, dan tempat di mana kegiatan tersebut berlangsung. Contohnya dimulai dari nomor 1, yaitu pada hari Senin
1 Oktober 2018 pada pukul 2 siang. Jenis kegiatan yaitu membicarakan rencana pameran dengan atasan untuk memberikan kontrak kerjasama. Tempatnya di ruang tamu marketing manager. Pukul 4 sore, jenis kegiatannya yaitu menerima kunjungan ramah tamah dari Bapak Dr. Andes Amrullah, Direktur PT Insan Cemerlang. Tempatnya yaitu di ruang rapat PT Adijaya. Dan terakhir pada pukul 7 malam, jenis kegiatannya yaitu membicarakan audiensi dengan Bapak Wali Kota Jakarta Barat. Tempatnya yaitu di ruang sidang pimpinan. Pada hari kedua yaitu Selasa 2 Oktober 2018 pukul 11 pagi, jenis kegiatan yaitu rapat dengan Kadinda DKI. Tempatnya di Ramasinta Room Hotel Merdeka. Selanjutnya pada pukul 3 sore menemui Bapak Andi Wijonarko dari PT Santosa Harapan Jaya. Tempatnya yaitu di ruang tamu marketing manager. Dan terakhir pukul 7 malam yaitu kegiatannya berupa menghadiri peresmian dan pembukaan PT Multimedia Jalan Insinyur Juanda 511 Jakarta. Tempatnya yaitu di PT Multimedia Jalan Insinyur Juanda 511 Jakarta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Semoga presentasi dari kelompok kami dapat memberikan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.